Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang asas Black. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang konsep asas Black, coba deh kalian jawab pertanyaan ini. Kira-kira kalau ada kopi panas, kemudian kita tuangin susu dingin, jadinya tuh kopi susu panas atau kopi susu dingin? Nah, buat tahu jawabannya apa, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya asas Black. Asas Black merupakan konsep fisika yang ngejelasin kayak gini nih. Jika terdapat dua benda atau lebih yang memiliki suhu berbeda, maka benda yang memiliki suhu tinggi akan menyerahkan sebagian kalornya ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Hingga suatu ketika suhu mereka akan sama besar gitu. Maksudnya itu gimana sih? Oke, jadi gini. Bayangin aja kita punya kopi panas nih. Kemudian di sini ada susu dingin. Nah, kalau kita campurin, berarti kan kalor bakal ngalir dari kopi panas ke susu dingin gitu. Alhasil terbentuklah kopi susu. Nah, di sini sebenarnya kita nggak tahu nih, kira-kira jadinya tuh kopi susu panas atau kopi susu dingin. Tapi yang jelas gini nih, suhu akhir kopi susu itu tuh lebih kecil dibandingkan suhu kopi panasnya dan lebih besar dibandingkan dengan suhu susu dingin gitu. Terus gimana dong cara tahu nilai suhu kopi susunya? Jadi gini, kita kan tahu ya energi itu kekal gitu. Artinya jumlah kalori yang dilepas oleh si kopi tadi akan sama dengan jumlah kalori yang diterima oleh si susu. Atau secara general kita bisa tuliskan nih, yaitu jumlah kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Seorang barista menyajikan minuman kopi susu dengan komposisi 100 gram air kopi panas bersuhu 90 derajat Celcius. Dan air susu 200 gram bersuhu 10 derajat Celcius. Jika diketahui kalori jenis air kopi dan susu berturut-turut adalah 4.500 Joule per kilogram derajat Celcius dan 5.000 Joule per kilogram derajat Celcius, serta suhu akhirnya adalah 20 derajat Celcius nih. Pertanyaannya gini, kira-kira nih berapakah jumlah kalor yang diserap lingkungan gitu? Oke, diketahui bahwa massa kopinya adalah 100 gram. Atau kalau kita ubah ke satuan internasional yaitu kilogram, jadinya tuh 0,1 kilogram. Kemudian suhu kopi yaitu 90 derajat Celcius. Kalor jenis air kopinya adalah 4.500 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian massa susunya adalah 200 gram atau 0,2 kg. Kemudian suhu susunya adalah 10 derajat Celcius. Dan suhu akhirnya adalah 20 derajat Celcius nih. Yang ditanya adalah berapa sih jumlah kalori yang hilang ke lingkungan gitu. Oke, jadi gini. Jumlah kalori pas sama dengan jumlah kalori yang diterima kan. Di sini yang lepasin kalor kan si air kopi ya. Berarti Ki kopi nih. Atau Ki K sama dengan yang diterima yaitu kalor dari susu ditambah dengan kalor yang diserap oleh lingkungan. Kalor kopi kan massa kopi dikalikan dengan kalor jenis kopi, kurung buka, suhu kopi dikurangi suhu akhirnya, sama dengan massa susu dikalikan dengan kalor jenis susu dikali dengan suhu akhir dikurangi suhu susunya. Tambah Ki lingkungan. Kalau kita masukkan angkanya jadi kayak gini nih. 0,1 dikali 4.500 kurung buka 90 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Sama dengan 0,2 dikali 5.000 kurung buka 20 dikurangi 10 nih. Tambah dengan Ki lingkungannya. Nilainya yaitu 0,1 dikali 4.500 dikali 70. Sama dengan 0,2 dikali 5.000 dikali 10 nih. Tambah Ki lingkungannya. Nilainya adalah 31.500 tambah 10.000 tambah Ki lingkungan. Berarti nilai Ki lingkungannya adalah 31.500 dikurangi 10.000, yaitu 21.500 Joule. Oke deh, jadi kurang lebih ini ya, kalori yang lepas ke lingkungan gitu, sebesar 21.500 Joule. Oke, jadi kurang lebih itu ya, penjelasan terkait konsep yang namanya asas Black. Yang intinya, jumlah kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!